Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mitigasi bencana geologi yang akan membahas analisis daerah rawan bencana tanah longsor, gempa bumi, dan kajian mitigasi bencana di daerah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Baiklah, sekarang kita masuk di slide Indonesia yang berada di pertemuan 3 lempeng tektonik aktif. Nah, kita bisa melihat gambar di sebelah kiri itu ada gambar klasifikasi berdasarkan lokasi pada zonasi gempa yang diambil dari Pedoman Umum Percetakan Pusat Informasi. Secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik yang aktif di dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Pertemuan inilah yang kemudian menyebabkan munculnya lebih dari 70 sesar aktif dan belasan zona subduksi yang tidak stabil dan terus bergerak, sehingga pada suatu titik tertentu menyebabkan gempa bumi dan tanah longsor. Provinsi Sulawesi Tengah sangat kompleks dan memiliki sejarah tektonik yang dinamis. Kabupaten Morowali terletak di bagian tenggara Sulawesi yang masuk ke dalam zona geologi yang sangat kompleks, terutama karena keterkaitannya dan aktivitas khususnya tektonik di sekitar sesar yang menimbulkan potensi gempa bumi dan gerakan tanah, terutama di daerah yang berlereng curam yang tersusun atas batuan ultramafic yang lapuk. Apa itu gempa bumi dan tanah longsor? Yang pertama kita bahas itu gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa alam berupa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di bawah litosfer atau lapisan terluar bumi, sehingga menimbulkan gelombang seismik. Energi ini biasanya dilepaskan akibat pergerakan patahan atau lempeng bumi, namun juga dapat disebabkan oleh aktivitas vulkanik, tanah longsor, atau bahkan aktivitas manusia seperti peledakan. Sekarang kita masuk di tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa geologi berupa pergerakan massa tanah, batuan atau material campuran yang bergerak menurun lereng atau keluar dari lereng. Peristiwa ini terjadi ketika gaya pendorong seperti berat tanah akibat air hujan, kemudian lereng atau getaran gempa melebihi gaya pemahan tanah seperti kekuatan kepadatan tanah atau batuan. Sekarang kita masuk di peta sesar aktif. Bisa kita lihat di bagian kiri itu ada gambar peta sesar aktif untuk Kabupaten Morowali. Sesar Matano adalah sesar aktif di daratan Sulawesi yang memanjang dari pantai Bahodopi di Teluk Tolo ke arah barat laut melewati beberapa daerah hingga Danau Matano. Sesar ini merupakan sesar geser mengiri dengan pergeseran relatif sekitar 5 mm per tahun dan telah menghasilkan total pergeseran sekitar 20 km ke arah barat laut. Sesar ini terbentuk akibat pergerakan lempeng Samudra Pasifik yang menekan wilayah timur Indonesia, sehingga menghasilkan patahan panjang yang membentuk sesar tersebut. Selanjutnya, peta kepadatan penduduk. Peta ini menunjukkan sebaran kepadatan penduduk di setiap kecamatan. Wilayah dengan warna kuning, orange, dan merah seperti Bungku Selatan, Menuai Kepulauan, dan Bungku Pesisir memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi. Jika terjadi gempa, daerah-daerah ini berpotensi mengalami dampak korban jiwa dan kerusakan paling besar. Wilayah padat penduduk harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan rencana evakuasi, penyediaan tempat pengungsian, serta distribusi bantuan pasca gempa. Selanjutnya ada peta jenis tanah. Peta jenis tanah sangat penting dalam upaya mitigasi gempa bumi. Peta jenis tanah menentukan kerentanan tanah terhadap guncangan. Dalam perencanaan tata ruang dan bangunan wilayah, tanah aluvial sebaiknya dihindari untuk pembangunan infrastruktur karena risiko kerusakan akibat gempa lebih tinggi. Dan pada bangunan di wilayah tanah latosol dan tanah posolik tetap harus memperhatikan standar tahan gempa, terutama di daerah perbukitan. Selanjutnya ada peta kerawanan gempa bumi. Dari hasil parameter peta sesar aktif, peta kepadatan penduduk, dan peta jenis tanah, didapatkan peta kerawanan gempa bumi. Peta ini membagi wilayah Morowali menjadi 3 zona kerawanan gempa bumi. Wilayah dengan kerawanan tinggi terdapat di bagian tengah hingga barat daya Kabupaten Morowali, memanjang dari utara ke selatan. Daerah-daerah ini meliputi sebagian besar wilayah daratan utama Morowali. Wilayah dengan kerawanan menengah
mengelilingi zona merah sebagai zona transisi antara tinggi dan rendah. Wilayah dengan kerawanan rendah terdapat di bagian timur, tenggara, dan pulau-pulau kecil di lepas pantai. Berikut daerah-daerah terdampak dan rekomendasi mitigasi yang tepat serta zonasi pemanfaatan tata ruang. Daerah terdampak dengan zona kerawanan tinggi meliputi wilayah tengah hingga barat daya Morowali, termasuk kecamatan-kecamatan seperti Bungku Barat, Bungku Tengah, dan sebagian Bungku Selatan. Daerah ini paling rawan terkena gempa bumi kuat, baik dari segi guncangan maupun potensi kerusakan. Dalam zonasi tata ruang, dibatasi dengan pembangunan baru. Prioritaskan ruang terbuka hijau dan kawasan lindung. Hanya boleh untuk fasilitas yang benar-benar penting dan harus tahan gempa, serta sediakan lahan terbuka luas untuk evakuasi. Baik, kita masuk ke rekomendasi mitigasi struktural. Jadi, terapkan standar konstruksi tanah gempa pada bangunan yang baru, khususnya di zona merah dan kuning. Perkuat struktur bangunan lama dengan retrofit. Jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lain di zona rawan harus dibangun atau diperkuat agar tahan terhadap guncangan gempa. Kemudian mitigasi non-struktural, lakukan pelatihan evakuasi dan simulasi gempa secara rutin kepada masyarakat, terutama di zona merah dan kuning, dan siapkan jalur evakuasi, titik kumpul, dan logistik darurat di setiap kecamatan rawan. Latih aparat desa dan relawan untuk tanggap bencana dan penanganan pasca gempa. Pasang alat deteksi gempa dan sistem peringatan dini di wilayah yang rawan. Peta kemiringan lereng. Jadi, peta kemiringan lereng di sini digunakan sebagai parameter utama dalam penilaian risiko tanah longsor karena daerah dengan lereng yang curam hingga sangat curam memiliki potensi longsor yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah datar atau yang landai. Peta tata guna lahan. Jadi, jenis lahan seperti hutan, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan permukiman memiliki tingkat kerentanan longsor yang berbeda-beda. Lahan terbuka, pertanian lahan kering, dan daerah bekas tambang berwarna coklat, kuning, dan abu-abu lebih rawan longsor karena minim vegetasi penambahan tanaman. Sebaliknya, hutan yang berwarna biru dan hijau cenderung lebih stabil dan mampu menahan longsor. Jadi, peta ini membantu mengidentifikasi area rawan longsor berdasarkan jenis penggunaan lahannya sehingga dapat digunakan untuk perencanaan mitigasi dan tata ruang yang lebih aman. Peta jenis batuan. Peta jenis batuan di sini sebagai parameter tanah longsor karena setiap jenis batuan memiliki tingkat kerentanan yang berbeda-beda. Daerah dengan batuan sedimen lepas seperti aluvial, marl, dan pasir cenderung lebih rawan longsor karena mudah tererosi dan tidak stabil, terutama saat musim hujan. Sementara itu, batuan metamorf dan kapur umumnya lebih stabil tetapi tetap tidak bisa longsor jika berada di lereng yang curam atau mengalami pelapukan. Dengan demikian, peta ini membantu mengidentifikasi zona rawan longsor dan menjadi perencanaan mitigasi bencana serta pengelolaan tata ruang yang lebih aman di Kabupaten Morowali. Baik, selanjutnya kita masuk pada slide peta curah hujan. Peta curah hujan berperan penting sebagai parameter tanah longsor karena menunjukkan wilayah dengan intensitas hujan yang sangat tinggi, mulai dari 2000 sampai dengan 2.500 mm per tahun. Daerah yang menerima curah hujan tinggi lebih berisiko mengalami longsor, sebab air hujan dapat meningkatkan kejenuhan tanah dan memicu pergerakan tanah di lereng. Dengan peta ini, wilayah rawan longsor akibat hujan deras dapat diidentifikasi sehingga upaya mitigasi dan peringatan dini bisa difokuskan pada area yang berwarna biru yang ditunjukkan pada peta.
Selanjutnya ada peta kerawanan longsor. Dari beberapa peta parameter didapatkan peta kerawanan longsor. Peta kerawanan longsor digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan wilayah-wilayah yang berisiko mengalami tanah longsor di Kabupaten Morowali. Peran utamanya adalah sebagai perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, dan penentuan prioritas penanganan daerah rawan. Dengan peta ini, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui lokasi dengan tingkat kerawanan rendah, menengah, dan tinggi, sehingga langkah-langkah pencegahan seperti penguatan lereng, larangan pembangunan di zona merah, serta edukasi dan evakuasi dapat dilakukan secara tepat sasaran untuk meminimalkan risiko kerusakan dan korban akibat longsor. Selanjutnya kita masuk pada slide daerah-daerah terdampak dan rekomendasi mitigasi yang tepat serta zonasi pemanfaatan tata ruang. Yang pertama, daerah terdampak. Zona kerawanan tinggi yang ditandai warna merah tersebar di bagian tengah, utara, dan sebagian selatan Morowali. Daerah-daerah ini meliputi kawasan pegunungan dan lereng curam, termasuk beberapa kecamatan seperti Bungku Barat, Bungku Tengah, dan wilayah sekitar pegunungan. Kemudian zonasi tata ruang. Hindari pembangunan pemukiman, industri, dan fasilitas vital di zona ini. Prioritaskan sebagai area resapan air dan pelestarian lingkungan. Zona kuning dapat dimanfaatkan untuk pemukiman terbatas, pertanian berkelanjutan, dan fasilitas umum dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi longsor dan pengelolaan lingkungan. Zona hijau cocok untuk pengembangan pemukiman, fasilitas vital, sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, dan pusat logistik bencana karena risiko longsor rendah. Kemudian ada mitigasi struktur. Bangun retaining wall atau dinding penahan di lereng-lereng curam pada zona merah atau zona kerawanan yang tinggi untuk menahan pergerakan tanah. Pastikan saluran air di wilayah rawan longsor berfungsi baik untuk mencegah penumpukan air yang dapat memicu longsor. Lakukan penanaman pohon dan vegetasi berakar kuat di lereng-lereng rawan untuk memperkuat struktur tanah, dan terapkan sistem terasering di lahan pertanian pada lereng untuk mengurangi laju aliran air permukaan dan erosi. Kemudian ada mitigasi non-struktural. Batasi pembangunan pemukiman dan fasilitas vital di zona merah, serta arahkan pembangunan ke zona kuning dan hijau. Berikan pelatihan dan sosialisasi tentang bahaya longsor, tanda-tanda longsor, dan cara evakuasi kepada warga di daerah rawan. Pasang alat pemantau pergerakan tanah dan sistem peringatan dini di wilayah rawan longsor. Siapkan jalur dan titik kumpul evakuasi di setiap desa yang berada di zona merah dan kuning. Lakukan pemantauan berkala pada lereng-lereng curam, terutama setelah hujan deras. Selanjutnya kita masuk pada slide kesimpulan. Kesimpulannya, Kabupaten Morowali termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan gempa bumi yang cukup tinggi, terutama di bagian tengah hingga barat daya, di mana aktivitas sesar aktif dan gempa tektonik sering terjadi. Daerah ini berpotensi mengalami guncangan kuat yang dapat menimbulkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur jika tidak diantisipasi dengan baik. Sementara itu, peta kerawanan longsor menunjukkan bahwa wilayah dengan lereng curam dan jenis tanah yang mudah tererosi, terutama di bagian tengah dan utara Morowali, memiliki risiko longsor yang tinggi. Zona rawan longsor ini sering beririsan dengan daerah rawan gempa, sehingga potensi bencana ganda perlu menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, mitigasi bencana di Morowali harus mengintegrasikan penanganan risiko gempa bumi dan longsor secara bersamaan. Penataan ruang yang tepat, pembangunan infrastruktur tahan gempa, penguatan lereng, serta edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi dampak bencana. Peta-peta kerawanan ini sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan pengurangan risiko bencana agar Kabupaten Morowali dapat lebih tangguh menghadapi potensi gempa dan tanah longsor.